Alhamdulillah seperti itu ya Ustaz. Iya. Syukur atas nasihat-nasihatnya. Jadi kita sudah belajar banyak. Ya. Insya Allah nanti akan segera kami sampaikan kepada saya. Oke. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah SWT. Kami bisa. Oke, betul. Makasih ya. Oh, waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ini dari mana nih? Dari mana? Dari mana? Dari Undangan. undangan Ustaz. Ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. lewat dekat sini acaranya mampu. Alhamdulillah. Gimana ada yang bisa dibantu? Ini Ustaz, masih ada beberapa PR bagi kami atas informasi yang kemarin Ustaz sampaikan kaitannya dengan takwannya harta. Iya. Hari ini pengen nasihat dari Ustaz kaitannya langkah teknis untuk pelunasan hutang dari teman-teman itu bagaimana Ustaz sebenarnya? Iya. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala itu memfirmankan di dalam surat Al-Insyirah. Nama suratnya aja sudah Al-Insyirah, lapang. Ya, mudah-mudahan lapangnya hati diikuti dengan lapangnya urusan, diikuti dengan lapangnya kehidupan kita insyaallah. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna ma'al usri yusra. Sebenarnya diulang dua kali ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu bonceng berbarengan kemudahan. Bukan berjeda, karena menggunakan kalimat ma'a ini tidak berjeda. Ikut bersamaan kemudahan. Bersama kesulitan itu selalu ada kemudahan. Ada yang diberitahukan kepada hamba ini dari Allah Azza wa Jalla, ada yang belum tahu, bahkan ada yang tidak sama sekali tahu. Maka orang-orang yang sudah menempuh jalan takwanya harta, coba melihat ketika Allah menguji dengan hutang, saya yakin dia diberikan kesempatan untuk menolong orang lain. Nah, menolong orang lain ini masuk kepada wilayah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu aunan li ahi. Allah pasti akan menolong. Pasti akan menolong hamba yang dalam rangka menolong saudaranya. Coba lihatlah. Misalkan seseorang hutangnya 100 juta. Kemudian takwa harta itu adalah bersedekah. Ambillah 10% dari nilai hutangnya. Jadi 10% dari 100 juta 10 juta. Ya, dia memancing dengan bersedekah 10 juta itu sebagai umpan untuk mendapatkan tangkapan yang lebih besar, dan yang pasti umpan lebih kecil daripada tangkapan yang diharapkan. Jadi coba dicek tabungannya, barangkali ada segitu, atau aset yang senilai 10 juta, dan kalau sudah tidak ada, coba dicek piutang. Piutang, ya, piutang. Coba, adakah orang-orang yang berhutang kepadanya senilai 10 juta? Melunaskan hutang orang lain itu menjadi sebab dilunaskan hutangnya oleh Allah SWT. Ini barangkali yang perlu kita edukasi pada diri dan edukasi kepada sahabat-sahabat kita tentang sesuatu yang menjadi rahasia yang luar biasa ini. Ya, ya. Jadi memang tidak mudah gitu ya melunaskan hutang orang, apalagi nilainya 10 juta. Iya, berat. Ya, pada kondisi orang punya hutang itu kayaknya segera lunas. Itu biasanya dikejar untuk tertagih kan Ustaz? Ya. Langsung untuk mengurangi hutang tadi kan Ustaz? Ya. Tapi biasanya seringkali susah tertagih ya. Jadi kita ini berusaha untuk begini ya, transaksi dengan manusia itu bikin kita itu selalu berbuntut dengan kecewa. Tapi transaksi dengan Allah itu tidak akan berpulang dengan tangan hampa. Maka masuklah kepada janji Allah di dalam surat At-Talaq ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya.
Bertawakal kepada Allah yang akan berbuah dicukupkan urusannya itu adalah dengan memegangi janji Allah. Dia menolong hamba saudaranya yang mukmin untuk dilunaskan hutangnya, sesungguhnya dia sedang bertawakal, yaitu berpegang kepada janji Allah, dengan itu akan ditolong dengan dilunaskan janjinya. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, memudahkan urusan saudara-saudara kita, sehingga hidupan kita lebih tertata dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, ini satu jurus baru nih Ustaz. Masya Allah, setiap ketemu Ustaz itu pasti punya jurus baru. Mudah-mudahan kita selalu dicerdaskan Allah selalu gitu ya dalam menyelesaikan urusan-urusan kita dan urusan umat, insya Allah. Ya Ustaz, ini kebetulan anak nggak ikut, kami khawatir. Ini nggak makan-makan dulu Kan atau urusan kita. oh iya. Langsung pamit ya. Oke. Ya, Yuk. Oh iya. Wassalamualaikum.